Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retno Murti Siorini, dalam pelajaran ekonomi materi elastisitas permintaan. Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari A. Pengertian elastisitas permintaan. B. Manfaat elastisitas permintaan. C. Jenis-jenis elastisitas permintaan. D. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. E. Cara mengukur elastisitas harga permintaan. F. Contoh penerapan elastisitas permintaan dalam kegiatan ekonomi. A. Pengertian elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan harga permintaan terhadap barang dan jasa yang diakibatkan adanya perubahan harga atau barang jasa tersebut. Ini bisa ditunjukkan melalui rumus ED sama dengan delta Q per P per delta P per P sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana ED elastisitas permintaan, delta Q-nya adalah selisih antara banyaknya pembelian permintaan pertama dengan banyaknya pembelian atau permintaan kedua. Delta P adalah kenaikan harga, di mana merupakan selisih antara jumlah harga pertama dikurangi jumlah harga kedua, dan P-nya harga awal, Q-nya jumlah permintaan awal. B. Manfaat elastisitas permintaan. 1. Bagi produsen atau pebisnis, antara lain A. Untuk penetapan harga. Ini adalah manfaat paling krusial. B. Strategi pemasaran. C. Perencanaan produksi dan persediaan. D. Pengambilan keputusan bisnis. E. Memperkirakan pendapatan total. Manfaat yang kedua bagi pemerintah, antara lain A. Kebijakan perpajakan. B. Kebijakan subsidi. C. Kebijakan impor. D. Pengendalian inflasi. E. Mengukur ketergantungan masyarakat. Manfaat yang ketiga bagi konsumen sebagai A. Pengambilan keputusan pembelian. Meskipun tidak secara langsung menghitung elastisitas, konsumen secara intuitif memahami konsep ini. Mereka cenderung lebih sensitif terhadap harga barang yang memiliki barang substitusi atau bukan kebutuhan pokok atau elastis, dan kurang sensitif terhadap harga barang kebutuhan primer atau inelastis. Ini membantu konsumen dalam mengelola anggaran mereka. B. Memahami perubahan harga. Konsumen dapat lebih memahami mengapa harga suatu barang berubah dan bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi daya beli mereka. C. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Terdapat 5 jenis elastisitas permintaan berdasarkan nilai akhir dari hubungan permintaan dengan harga produk. 1. Jenis elastis. Permintaan dikatakan elastis jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih besar. Dalam hal ini elastisitas harga permintaan lebih dari 1. Contoh, jika harga suatu produk turun 10% dan permintaan meningkat 20%, maka elastisitasnya adalah 2, yaitu dari 20% per 10%. Contoh, produk elastis adalah barang-barang mewah seperti mobil atau elektronik. Untuk produk elastis, penjual harus berhati-hati dalam menentukan harga, karena penurunan harga dapat secara signifikan meningkat Ini dapat ditunjukkan dengan rumus koefisien elastisitas permintaan yang diperoleh dari prosentase perubahan permintaan per prosentase harga, di mana ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Dapat ditunjukkan dengan kurva sebagai berikut. 2. Inelastis. Permintaan dikatakan inelastis jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih kecil. Dalam hal ini kurang dari 1. Biasanya produk-produk seperti makanan pokok atau obat-obatan umumnya memiliki permintaan inelastis. Pada jenis ini, produsen bisa meningkatkan harga tanpa khawatir permintaan akan menurun drastis. Ini bisa dicontohkan dari kurva berikut ini, di mana E kurang dari 1. 3. Permintaan uniter.
Permintaan dikatakan elastis uniter jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang proporsional. Pada elastis uniter, elastisitas harga permintaan sama dengan 1. Barang-barang ini seringkali memiliki permintaan yang seimbang antara harga dan jumlah. Misalnya, harga suatu barang naik 10% dan permintaan turun 10%. Elastisitasnya adalah 1. Oleh karena itu, penjual harus mempertimbangkan bahwa setiap perubahan harga akan berdampak langsung pada pendapatan total. Hal ini bisa ditunjukkan dengan gambar kurva di bawah ini. Pada harga P, jumlah barang yang diminta pada harga 20, jumlah barang yang diminta 30. Pada harga 30, jumlah barang yang diminta 20. Ini kurva permintaannya. Elastis uniter. 4. Jenis elastis sempurna. Ini terjadi ketika konsumen akan membeli tak terbatas pada harga tertentu dan permintaan akan menjadi nol jika harga sedikit saja naik. Kurva permintaan adalah garis horizontal. Ya. Umumnya terjadi pada produk-produk yang memiliki banyak substitusi atau pengganti, seperti barang dagangan komoditas. Pada produk yang termasuk ke dalam elastisitas sempurna, atau E sama dengan tak terhingga ini ya, produk akan sulit untuk menetapkan harga lebih tinggi karena semua konsumen akan beralih ke pesaing. Adapun contoh kurva elastis sempurna dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana kurva permintaannya sejajar dengan sumbu G. 5. Jenis permintaan inelastis sempurna. Bahwa perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan sama sekali. Misalnya seperti barang-barang yang sangat penting seperti obat untuk kondisi medis yang krusial, biasanya memiliki permintaan inelastis sempurna. Pada jenis elastis ini, produsen juga dapat menaikkan harga tanpa mengkhawatirkan penurunan permintaan, karena konsumen tetap membelinya. Adapun contoh kurva permintaan inelastis sempurna adalah sebagai berikut. Di sini kurva permintaannya tegak lurus dengan sejajar dengan sumbu P. Ya. E sama dengan 0. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor yang pertama, harga barang itu sendiri. Naik atau turunnya harga barang atau jasa akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta. Faktor yang kedua, pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. 3. Intensitas kebutuhan. Mendesak atau tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tersier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda. Faktor yang keempat, distribusi pendapatan. Makin merata pendapatan, maka jumlah permintaan semakin meningkat. Sebaliknya pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka keseluruhan jumlah permintaan akan turun. Faktor yang kelima, pertambahan penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Maka makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat. Faktor yang keenam, selera. Perkembangan metode pendidikan, lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat yang akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan. Faktor yang ketujuh, barang substitusi atau pengganti. Adanya barang substitusi akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti, maka jumlah permintaannya akan dipengaruhinya. Cara mengukur elastisitas harga permintaan. Ada 5 metode cara mengukur elastisitas harga permintaan. Yang pertama, metode persentase.
Menurut metode persentase, perubahan harga dibanding dengan persentase perubahan permintaan. Elastisitas adalah rasio persentase perubahan kuantitas yang diminta persentase perubahan harga. Rumusnya EP sama dengan delta Q per delta P kali delta P per Q. Catatan, elastisitas permintaan selalu negatif. Hal ini karena harga dan kuantitas saling berhubungan secara terbalik. Tetapi secara konversi, demi kesederhanaan tanda minus dihapuskan dalam ilmu ekonomi. Yang kedua adalah metode busur. Dalam metode busur, rata-rata harga dan kuantitas asli dan baru untuk mengukur elastisitas. Metode busur digunakan pada saat terjadi perubahan harga yang besar, sehingga terbentuk pada kurva permintaan. Rumusnya, EP sama dengan delta Q per delta P dikali jumlah P1 dan P2 per jumlah Q1 dan Q2. Dengan catatan, P1 harga mula-mula, P2 harga baru, Q1 jumlah mula-mula, permintaan mula-mula, Q2 jumlah permintaan baru. 3. Metode pengeluaran. Metode total pengeluaran permintaan untuk suatu komoditas dapat diukur dengan bantuan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk pembelian suatu komoditas. Total pengeluaran atau TQ sama dengan P kali Q, di mana TQ adalah total pengeluaran, P sama dengan harga dan Q kuantitas. Metode ini memberi gambaran tentang tiga pengukuran elastisitas permintaan yang berbeda, yaitu inelastis, elastis, dan elastis uniter. Menurut metode pengeluaran, elastisitas diukur dengan membandingkan total uang yang dibelanjakan konsumen sebelum dan sesudah perubahan harga. 4. Metode geometris. Metode geometris mengukur elastisitas menggunakan kurva permintaan. Oleh karena itu, metode ini juga disebut metode geometris untuk mengukur elastisitas. DD adalah kurva permintaan garis lurus atau kemiringan konstan. Elastisitas diukur seperti di bawah ini dengan rumus E sama dengan segmen bawah dari kurva permintaan per segmen atas dari kurva permintaan. Contoh diagram berikut ini mengilustrasikan cara menemukan berbagai jenis elastisitas kurva permintaan. Ditemukan bahwa elastisitas permintaan terus turun saat kita bergerak dari D2 menuju D1. 5. Metode pendapatan. Pendapatan adalah jumlah yang diperoleh perusahaan dengan menjual produknya. Ini diukur dengan mengalihkan harga dengan jumlah total atau unit produk yang terjual. Jadi TR sama dengan jumlah kali harga. Elastisitas dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal seperti di bawah ini. E sama dengan pendapatan rata-rata per pendapatan rata-rata dikurangi pendapatan marginal. F. Contoh penerapan elastisitas permintaan dalam kegiatan ekonomi. 1. Untuk contoh elastisitas lebih dari 1. Harga cabai berharga 4.000 ketika permintaannya sebanyak 300 unit. Sedangkan saat harganya 3.600, permintaannya menjadi 600 unit. Hitung koefisien elastisitas permintaan. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 600 dikurangi 300 per 4.000 dikurangi 3.600. Di sini delta Q-nya adalah selisih antara Q setelah ada kenaikan, yaitu 600, dengan Q sebelum ada kenaikan, yaitu 300. Delta P diperoleh dari perubahan antara, di sini delta P dihitung dengan cara selisih antara harga setelah ada kenaikan
dan harga sebelum adanya kenaikan, yaitu 4.000 dikurangi 3.600 kali 4.000 per 3.000 sama dengan 300 per 400 kali 4.000 per 3.000 sama dengan 10. Berarti di sini E-nya lebih dari 1 elastis. Artinya perubahan harga diikuti kenaikan jumlah permintaan barang. Contoh yang kedua adalah contoh dari inelastis, yaitu harga tiket bis antar kota naik 10%, jumlah penumpangnya turun 5%. Hitunglah berapa elastisitas permintaannya dan beri kesimpulan mengenai sifat permintaan terhadap tiket bis. Jawab, ED sama dengan ini min 5% per 10% sama dengan min 0,5. Karena ED-nya kurang dari 1, permintaannya bersifat inelastis. Artinya, meskipun harga naik, total pendapatan perusahaan bis justru bertambah karena penurunan penumpang tidak terlalu besar. Contoh yang ketiga adalah untuk E sama dengan 1. Harga 150 kg daging sapi Rp45.000 per kilogram. Harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Dengan jumlah yang diminta 200 kg. Hitung koefisien elastisitas permintaannya. Rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. E sama dengan delta Q-nya adalah 50. Yaitu diperoleh dari 200 dikurangi 150, yaitu selisih antara jumlah setelah ada kenaikan dengan jumlah sebelum ada kenaikan. Per 15.000, yaitu jumlah selisih antara harga setelah ada kenaikan yaitu 60.000 dengan harga sebelum ada kenaikan yaitu 45.000. Jadi 15.000 kali P per Q. P-nya adalah harga sebelumnya dan Q harga setelahnya. Dan Q adalah jumlah sebelumnya. Sama dengan 3 juta per 3 juta sama dengan 1. Contoh yang keempat adalah E sama dengan 0, yaitu inelastis sempurna. Harga obat jantung yang sangat penting naik Rp100.000 menjadi Rp120.000 per kotak, naik 20%. Meskipun harga naik, jumlah obat yang diminta tetap 1.000 kotak per bulan. Hitung elastisitas permintaan dan jelaskan artinya. Pembahasannya, prosentase perubahan kuantitas sama dengan 1.000 min 1.000 per 1.000 kali 100%. 1.000 sama dengan 0%. ED sama dengan 0, berarti di sini permintaan inelastis sempurna. Artinya, berapapun harga naik atau turun, jumlah barang yang diminta tetap sama. Ini biasanya terjadi untuk barang yang sangat penting dan tidak tergantikan, seperti obat-obatan untuk penyakit kronis yang harus diminum. Contoh yang kelima adalah elastis sempurna. E sama dengan tak terhingga. Sebuah toko menjual coklat dengan harga 10.000 per batang. Pada harga tersebut permintaan sangat tinggi dan stabil di 500 batang per minggu. Suatu hari pemilik toko menaikkan harga sedikit saja, yaitu Rp10.100 per batang. Akibatnya tidak ada satupun konsumen yang mau membeli. Hitung elastisitas permintaan dan jelaskan. Di sini ED-nya sama dengan min 100% per 1% sama dengan min 100. Permintaannya elastis sempurna. Artinya konsumen hanya mau membeli pada harga tertentu yaitu 10.000. Jika harga naik sedikit saja permintaan langsung turun ke 0. Ini berarti sering terjadi pada pasar
dengan banyak pilihan dan produk yang homogen. Demikianlah penjelasan materi elastisitas permintaan. Untuk lebih memahami penjelasan materi tersebut, silakan kalian jawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan notifikasi untuk mendukung channel pembelajaran ekonomi ini agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.